Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos TV yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga puasa kita selesai pada saatnya dan sampai nanti pada akhir bulan Ramadan tentunya. Dan semoga pula puasa kita mendapatkan diterima dan mendapat pahala dari Allah. Amin Allahumma amin. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk mengisi waktu luang inilah, begitu katakan. Jadi kita ini diperintahkan untuk bersabar, untuk tidak tergesa-gesa, seperti apa namanya, tindakan apa sajalah supaya tidak tergesa-gesa ya. Allah saja menciptakan langit bumi fi sittati ayamin, 6 hari. Ini kan satu pelajaran supaya kita itu tidak tergesa-gesa. Walaupun Allah bisa saja mengatakan kun fayakun, selesai persoalan. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran fi sittati ayam. Ini adalah satu pelajaran untuk kita supaya kita tidak tergesa dalam melakukan sesuatu. Tertib, rajin, dan rapih. Nah, akan tapi ada yang sesuatu perlu disegerakan. Nah, ini disegerakan. Saya baru saja membaca kitab Sirajul Thalibin. Kitab itu dikarang oleh Syekh Ihsan Dahlan Jampes ya, Kediri. Syarahnya kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab itu disebutkan begini. Wa dzukira fil khabar, diterangkan dalam sebuah hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaiton, dang-dang nusu-nusu niku sanga setan. Dari apa? Setan. Ya. Illa fi khamsati mawadhi'ah, kecuali pada 5 hal. Nah, 5 hal iki malah kon sing cepet sing apik niku, aja dinding-dinding. Ngoten. Dang-dang dirampungi lah, dang-dang dirampungi. Napa pertama kali nggih ahaduha tazwijul bikri idza adrakat, ngawinno perawan nek wis wancine. Nek wis wancine. Idza adrakat iki maknane wis wancine pun ngoten gampil. Ya artinya pendidikannya cukup, umurnya cukup, pendukungnya cukup lah. Ojo terus angger perawan mboten ngoten. Ada bahasa idza adrakat, kecuali sudah pada posisi yang memungkinkan. Kita kan punya aturan umur. Ya, sekarang ini dunia tidak sama dengan dulu. Kalau dulu itu lah namanya orang lulus SD udah koyo-yo zaman dhisik iki. Sekarang tidak ada apa-apanya sekarang ini. Ketika saya masih kecil, ada anak lulus SMA, oh sudah luar biasa hebat sekali. Sekarang tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Padahal pendidikan juga perlu perhatikan. Litazwijul bikri, kalau kita ini punya anak, katakanlah gadis, wis cukup, syukur ono judone, nggih pun dang-dang mawon, ndak usah kita tunda-tunda. Yang pertama, wasaniha qada'ud dain. Yang kedua apa? Qada'ud dain, nyarutang. Oh. Nyarutang iki aja ditunggu-tunggu. Nyarutang qada'ud dain idza wajaba, ketika sudah waktunya gitu. Kita kan kadang janji sama orang, kok wis seminggu kas tak sahur. Nyatanya sudah seminggu sudah ada yang untuk nyaur, ya segera. Jangan ditunda-tunda. Itu al-ajalah, segera dilakukan. Kan begini kadang orang itu. Orang itu kalau namanya utang itu kan cepet-cepet, utang kan cepet-cepet. Tapi nek nyaur kan sosok ngelali. Sosok ngelali. Umur lali kadang sosok ngelali. Nah, jadi ketika kita ini sudah temponya nggih, sudah ada temponya, adanya sudah ada untuk nyaur, itu kita mesti segera mengembalikan. Itu qada'ud dain. Nah, nggih. Nah, wasalitsuha tajhizul mayyit. Yang ketiga yang kita segerakan mulosoro mayit. Jadi kalau ada orang sudah jelas meninggal, ora usah suwi-suwi nggih, ndang-ndang mau dirawat,
dirumat, nggih, apa itu dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Nah, sehingga kadang terjadi begini, sok-sok iki wis dimandikan, sudah dikafani, disolati, tapi tidak ndang dikubur-kubur karena menunggu keluarga yang jauh. Nah, ini perlu kesadaran keluarga itu, ya nek iso aja ngenteni temen-temen lah. Ya ikhlaskan saja, wis di bapakku ibuku di makam Mesir apa-apa, aku pun nyusul apa-apa. Artinya datang belakangan. Jangan terus sik nunggu aku sik iki pesawate delay 3 jam lah, kapan rampungnya. Artinya apa? Secara umum merawat jenazah, mulosoro jenazah itu lebih baik dipercepat. Enggal-enggal. Karena apa? Begini, Nabi pernah bersabda, kalau orang itu ngusung jenazah, dalam hadis, itu kalau jenazah itu baik, maka jenazah itu akan segera menemukan rahmat Allah. Kalau baik, mula dangdang goni kuburan, tapi joplayon gitu, joplayon, wah cepet lah. Kalau jenazah itu jelek, maka bendang-dang ucul saka pundakmu. Lainnya begitu. Usul pundak. Jadi kira ngusingi wong sing sabi mar ya ndah. Jadi itu apa namanya? Yang ketiga ini jadi merawat jenazah itu baik disegerakan. Nah, yang keempat, ini yang keempat. Warabi'uha, nggih, warabi'uha qirad dhaifi, nyuguh tamu. Nyuguh tamu niku cepet-cepet. Ya kalau niki duwe tamu ra tak suguh poso. Nek suguh malah dosa. Lah dia segala suguh. Nggih. Nggih niku temuin ono lah nggih. Kalau ada kita tidak akan menafikan yang tidak ada. Dalam kondisi normal tentunya. Ya wis nek ono ndang-ndang disuguh. Mojo tamu cek ngomong hal gitu lho, ora suguh-suguh nggih. Ya klita-klitik tapi tak tok-tokno ya. Niku kurang apik ngono, ndak afdol itu nggih. Karena memang seperti itu. Nabi dawuh maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dengan Allah nggih dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Nah, jadi qirad dhaif, tamu ini sangat-sangat dianjurkan untuk segera. Yo aja suwi-suwi lah, ngomong-ngomong tapi yo ndang-ndang disuguh. Lagi-lagi kalau ada. Nabi Ibrahim itu, para pemirsa yang saya hormati, itu terkenal dengan nama sebutannya Abad Dhifan. Abad Dhifan itu bapaknya tamu-tamu. Bapaknya tamu-tamu. Karena apa? Ibrahim itu tidak pernah dahar kecuali ada orang lain, ada tamu. Kalau tidak ada tamu, cari tamu, cari tetangga. Itu Nabi Ibrahim luar biasa. Jadi dariku napa golek tamu. Ora malah nek tamune mulai dahar mboten ngoten. Niku Nabi Ibrahim. Nah, niki cerita para pemirsa yang saya hormati dalam kitab Ihya yang saya ingat. Ada seorang Majusi itu datang ke Ibrahim. Orang Majusi ini kan tahu kalau Ibrahim itu orangnya baik, tahu. Tapi setelah ke tempat Ibrahim, niku ora suguh-suguh. Ora suguh-suguh. Akhiripun sanjang Ibrahim, aku mulai lah ora mau suguh ning kene pun gambal ngoten. Loh, aku mang rak nyuguh kowe ta Majusi. Siji syarate. Aku gelem nyuguh kowe nek kowe gelem mlebu Islam. Nek kowe gelem mlebu Islam melu agamaku. Gimana sederhana, syaratnya kan berat. Artinya pindah agama kan berat ya. Oh, mboten gampang niku. Jadi aku harap nyuguh kowe, gelem nyuguh nek angger kowe melu agamaku. Lah tamune ya wis
nimbang pindah agama rasa mau syukur apa ketak mulih wae wangsul tanpa ada suguhan apa. Jadi tradisi Ibrahim niki batal mriki niki batal niki. Karena apa? Karena tidak mau nyuguh orang yang tidak seagama. Nah, yang menarik para pemirsa yang saya hormati, pemirsa TV yang pemirsa Jateng Pos TV. Itu ketika orang ini si Majusi ini meninggalkan Ibrahim, itu Ibrahim itu didhawuhi oleh Allah. Ibrahim, kowe iki piye to? Basa Semarangan iki. Kowe iki piye to? Wong biasane yo nyuguh tamu, ki ana tamu ora mau suguh. Malah mau kon pindah agama barang. Iki karmu ki piye? Wong garek nyuguh no, dadak pindah agama barang iki piye? Aku iki lho kata-kata Allah dalam kitab Ihya nggih. Ini persisnya teksnya ya seperti ini, tapi ini ngono ki lah maknane ini. Aku ki Ibrahim ngerti ki wong ki rak tau gelem mbah aku. Wong ki rak wong Majusi, rak nyembah aku. Tak pakani nganti pirang-pirang puluh tahun. Lebih 60 tahun saya beri makan, saya kasih sandangan, padahal dia tetap tidak menyembah saya. Kowe iki lho arep nyuguh tamu tak kon pindah agama barang iki piye. Niku Ibrahim merasa salah. Akhirnya kejar orang itu, nggih, mungkin belum jauh nggih, kejar. Majusi. Mendekat sik. Apa Ibrahim? Ayo ning nggonku. Ayo saiki nggonku. Ngopo ning nggonmu iki ngopo ning nggonmu? Nggonmu paling sik ngomong tok ora mau suguhi ya bari kesel ngobrol tok. Ora, saiki ning nggonku ayo ning nggonku. Sik. Awakmu kok meksa aku ning nggonmu napa? Ngene tak kandhani. Aku ki cilik gedene didukani karo pangeranku. Wong garek nyuguh kowe kok ndadak ngongkon pindah agama. Aku ngono salahke kok. Jadi pangeranmu ngono ki Ibrahim. Muni ngono kuwi iya muni ngono. Mung swidak taun luweh tak pakani ra nyembah karo aku. Tetep tak pakani. Lu mung sego sak pulo sak piring kok pindah agama ki piye? Ki Gustimu ngono kuwi. Iya. Wah, berarti Gustimu kuwi apian tenan. Wah, apian tenan iki. Wah, ya wis aku saya tak melu kowe wae. Oh, pangeranmu apian. Akhirnya masuk Islam dia itu. Nah, artinya apa? Ketika dakwah dengan kekerasan enggak ada bekasnya. Tapi ketika dengan halus itu ada bekasnya, bisa dirasakan. Maka dakwah itu yang paling kalau situasi halus, situasi nyaman. Loh, Rasulullah itu dulu kalau saya rada ngelantur sedikit. Itu ketika Sulhul Hudaybiyah itu ada diktum tidak boleh perang 10 tahun. Padahal orang Islam sudah siap untuk perang, sudah siap. Tapi ada itu tidak boleh perang 10 tahun. Lho iki ternyata wong-wong kafir sing cerdas. Wong kafir kabeh didel nggih. Ora wong kafir cerdas pirang-pirang. Sing jelas ki mikir. Jebul kok Islam ku genah-genah ya. Loh, akhirnya bisa menilai endi sing apik, endi sing elek. Karena apa? Situasi damai gitu. Akhirnya coba kita lihat Abu Sufyan yang musuh di perang Uhud masuk Islam, Khalid panglima perang Uhud masuk Islam, Hindun masuk Islam, banyak tokoh masuk Islam pada situasi Sulhul Hudaybiyah. Jadi damai itu sangat diperlukan. Bon niku kira dhaif nyuguh tamu nggih. Bahkan Nabi ketika Nabi itu ada tamu, Nabi mengatakan karena Nabi tahu tidak ada suguhan. Nabi bilang sama sahabat, iki aku tamu, sapa sing gelem kanggunan tamuku. Kula Rasul purun Rasul, siap pun kula hormati. Saestu ternyata setelah sampai rumah tidak ada suguhan yang untuk nyuguh tamu itu. Akhirnya sahabat tadi suguhan cuma satu porsi lah. Kalau untuk dia ya tamu ndak makan, kalau untuk tamu dia juga anak juga ndak makan. Pokoknya sidik banget. Apa yang terjadi malam hari sahabat tadi nyuguh tamu tadi, kemudian lampu dimatikan. Gaya nih ikut makan sama
tamu klitik-klitik wis wah monggo semuanya. Pagi matur Rasulullah kula niku saestu nyuguh tamu jenengan sampun rampung tapi kula ngapusi Kanjeng Nabi. Kula ngapusi kok etok-etok kula melu mangan jen kula nggih mboten. Apa katanya? Yo ngono ki sahabatku gelem ngalah demi kebaikan orang lain. Loh, ndak salah nggih. Jadi ngapusi untuk kebaikan tidak salah gitu. Ora malah tamune kon lunga. Nah niku. Bon, sing nomor 5 sakniki nggih. Yang wa khamisuha at-taubatu minadz-dzambi. Tobat dari dosa itu harus segera, tidak usah ditunda karena kita tidak tahu kapan kita akan selesai hidup, tidak tahu kita ini kan sekarang musim online semuanya, mati online juga sekarang ini. Mati online, tidak tahu mati. Nah oleh karena itu yang terakhir wa khamisu at-taubah minadz-dzambi idza atnaba. Jadi kalau kita ini memang berdosa, kita segera untuk bertobat. Nah gimana caranya? Ya, hindari perbuatan sudah lalu. Kemudian merasa getun niku napa bahasa saya getun iki? Menyesali nggih. Kemudian setelah itu apa namanya? Ada kemauan, ada hima yang kuat tidak melakukan lagi. Kalau taubatnya kaitan dengan urusan orang per orang, hakul adami, maka yang golek ridhone, golek halale, sehingga muncul di Indonesia ada halal bihalal. Itu yaitu kreasinya para ulama-ulama kita dulu ya. Terus nggon Mekah ra ono. Oh, sapa kondo Mekah mahal banget saben dina. Lho nggih ten Mekah halal saben dina. Nek ten pasar kurma nggih halal. Nah ini kan masa saben dina. Sok sore ngono. Ya ndak harus merujuk ke situ lah. Ora ndak begitu. Apa yang baik kenapa tidak kita lakukan? Karena apa? Semua kebaikan itu adalah perintah Allah. Waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Itu Al-Quran. Waf'alu khaira, berbuatlah yang baik-baik supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Baik kan nggih? Napa ngoten nggih? Nah, jadi perbuatan baik itu adalah perintah Allah. Mbuh gedhe mbuh cilik ngoten nggih. Kalau hal apik, ya apik perintah Allah ngapik kok. Oh, itu nggih. Nah, bon niku rumiyin nggih, mugi-mugi manfaate. Nyepangapunten kirang panjenengan tambahi menawi lepat njenengan leresaken. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.